Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, mengawali khutbah di siang hari ini patut kiranya syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala antara nikmat kurnia yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa hadir di Masjid An-Nur Bunala ini untuk beribadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taqarruban ilallah. Oleh sebab itu mudah-mudahan kehadiran kita pada siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagai substansi setiap khutbah di hari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khotib pada hari ini mengajak para jamaah semua dan juga kepada pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini, yang saya beri judul mempersiapkan mental menghadapi puasa Ramadan. Hadirin rahimakumullah, kita sudah berada di bulan Sya'ban sekitar tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriah. Itu berarti 12 hari lagi kita sudah masuk bulan Ramadan, di mana kita diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa. Untuk itu perlu kita persiapkan mental kita untuk menyongsong kehadiran bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, agar puasa yang akan datang ini kita sambut dengan rasa gembira, dengan penuh harap dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, untuk membangun semangat ada beberapa hal yang perlu untuk direnungkan. Menjelang bulan Ramadan di akhir bulan Sya'ban, Rasulullah memberikan pesan, banyak sekali pesannya, sekitar 14 pesan. Kita ambil satu saja, yaitu perbanyaklah 4 hal. Di bulan Ramadan itu disuruh memperbanyak 4 hal. Apa itu 4 hal? 4 hal itu adalah dibagi menjadi 2, yang 2 hal adalah Allah senang kepada 2 hal itu, yaitu syahadat dan istighfar. Dan 2 lagi yang Allah tidak butuh tapi kita membutuhkan, yaitu kita butuh surga dan perlindungan dari api neraka. Maka ketika tarawih berada di bulan Ramadan itu disuruh memperbanyak 4 hal itu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini pesan Rasulullah untuk memperbanyak hal itu. Ya, itu terkait dengan apa yang disampaikan Rasulullah, kita ambil satu saja. Kemudian hal sekarang ini yang terpenting adalah mempersiapkan mental kita menghadapi Ramadan ini dengan semangat, dengan penuh harap. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu direnungkan, yaitu 1, bahwa diwajibkannya puasa bagi orang beriman itu adalah bentuk kasih sayang Allah
kepada orang beriman agar bisa tetap mempertahankan keimanan dan ketakwaannya. Karena ending dalam puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Jadi dengan perintah puasa ini sebenarnya kasih sayang Allah supaya kita tetap istiqomah berada di keimanan dan ketakwaan. Karena dengan keimanan dan ketakwaannya itulah maka dengan rahmat Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Berikutnya perlu kita sadari bahwa syariat puasa yang biasa kita laksanakan ini adalah lebih ringan daripada syariat puasa sebelumnya. Diharapkan yang seperti itu dapat memancing kita untuk bisa menyongsong Ramadan ini dengan senang hati dan dengan rasa syukur yang mendalam. Hadirin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa telah diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, oleh Ibnu Abbas atau Qatadah dan Dahak bahwa pertama kali diwajibkan puasa sebagaimana yang dilakukan oleh umat sebelum kita, yaitu 3 hari setiap bulannya. Dan ini berlangsung diwajibkan dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Allah mengganti dengan puasa Ramadan. Ini kalau kita total 3 hari dalam 1 bulan, kalau 1 tahun berarti 36 hari. Sekarang diringkas oleh Allah menjadi 29 atau 30 hari. Ini artinya apa? Jumlah puasa kita itu lebih ringan dibandingkan dengan dulu. Sekarang mari kita lihat perubahan kewajiban puasa. Sedangkan perubahan yang terjadi di dalam kewajiban puasa ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Rasulullah puasa 3 hari setiap bulannya. Dan puasa Asyura 10 Muharram. Kemudian Allah mewajibkan puasa dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa. Ini diterangkan bahwa orang dulu itu juga diwajibkan puasa, tapi diterangkan dalam hadis tadi bahwa puasa mereka itu cuma 3 hari dalam 1 bulan. Nah di sini juga belum jelas bulan apa dan berapa hari. Ditegaskan oleh Allah dalam ayat berikutnya, ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang dapat dihitung. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, barang siapa berada dalam kondisi sakit atau dalam bepergian kemudian tidak puasa, boleh. Tetapi faidatun akan mengganti faidatun, hitungannya itu nanti min ayamin ukhor, dari hari yang lain, dihitung dengan hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayamin ukhor wa alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang berat melaksanakan puasa boleh tidak puasa. Ini biasanya kasusnya orang tua. Tetapi faidatu fidyatun, to'amu miskin, membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin. Faman tatawwa, barang siapa dengan sukarela khairan berbuat kebaikan, bahwa berbuat kebaikan itu khairul lahu, lebih baik baginya. Wa antasumu, dan bahwasannya kamu berpuasa khairul lakum, itu lebih baik untuk kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Jadi ayat ini sebenarnya mengandung pelajaran banyak sekali, walaupun belum jelas bulan apa puasa itu. Tapi di sini menunjukkan toleransi yang diajarkan oleh Allah khususnya dalam ibadah. Kalau itu diwajibkan puasa, kemudian ada dispensasi ketika ada masalah dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian, Allah memberikan izin untuk tidak puasa, tapi diberi fidyah atau diganti dengan hari-hari yang lain. Ini adalah suatu kebijaksanaan, suatu toleransi
ala Islam terkait dengan masalah ibadah. Belum lagi nanti ada istilah toleransi masalah hukum. Ada lagi toleransi yang hubungan antara muslim dan non muslim. Semua sudah diatur oleh Allah. Jadi bukan toleransi yang digembar-gemborkan selama ini, itu belum tentu cocok dengan toleransi ala Islam. Sebab ajakan toleransi itu sejak zamannya Nabi Muhammad sudah ada. Ketika orang-orang kafir menawari supaya melakukan toleransi, sehari mereka orang kafir menyembah Allah, kemudian diminta Nabi kita Muhammad untuk menyembah berhala-berhala mereka sehari juga. Itu bergantian. Ini tawaran itu dikemukakan karena dalam bentuk toleransi. Ditolak. Allah yang menolak. Turunlah surat Al-Kafirun. Jadi masalah akidah ini enggak boleh. Tetap toleransi. Ukuran toleransi adalah toleransi ala Islam. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Pada waktu turunnya ayat ini, siapa yang berkehendak puasa maka puasa. Dan bagi yang tidak berkehendak maka cukup memberi makan kepada orang miskin, maka cukuplah memilih di antara keduanya. Kemudian Allah menurunkan ayat selanjutnya yang berbunyi, yang menetapkan bahwa puasa itu bulannya tertentu. Ayat makdudat tadi adalah syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan alladzi unzila fil Quran, yang di dalamnya diturunkan Quran. Jadi Quran ini turunnya di dalam bulan Ramadan, berfungsi sebagai hudal linnas, petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra, maka barang siapa yang menyaksikan di antara kamu syahra di bulan Ramadan, fal yasumhu, maka hendaklah dia berpuasa di dalam bulan Ramadan itu. Nah ini jelas kapan puasanya, berapa harinya, bulannya apa, ada di dalam Quran surat 2 ayat 185. Faman syahida minkumus syahra fal yasumhu, barang siapa menyaksikan di antara kamu bulan Ramadan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Nah dalam menyaksikan ini atau dalam melihat itu ada dua metode. Metode dengan mata kepala yang disebut ru'yat, metode melihat masuknya bulan Ramadan dengan ilmu yang disebut hisab. Tetapi belakangan itu ru'yat itu karena mengandung ilat. Mengandung ilat itu suatu perintah dari Rasulullah untuk melihat bulan itu dengan ru'yat, tetapi sekarang banyak masalah. Ternyata kenapa Rasulullah mengatakan itu? Karena mengandung ilat. Ilat itu sebab. Apa sebabnya? Sebabnya Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya kami ini adalah umat yang umi, la naktubu wa la nahsibu. Kami tidak bisa menghitung dan tidak bisa melakukan hisab. Ini latar belakangnya kenapa ada perubahan-perubahan melihat bulan baru dengan ilmu yang disebut hisab. Jadi kembali lagi di sini dijelaskan oleh Allah bahwa puasa itu jelasnya adalah bulan Ramadan, satu bulan full. Nah ini diberi lagi dispensasi. Wa man kana maridun, dan barang siapa sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan kemudian tidak puasa, boleh, tetapi hitungannya akan diganti, hitungannya itu min ayamin ukhor, dari hari-hari yang lain. Kenapa Allah jadikan yang demikian itu? Kenapa Allah jadikan aturan yang demikian itu? Karena Allah ingin memudahkan kita, tidak menyulitkan kepada kita. Maka ditegaskan di sini, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kamu itu mudah. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak menginginkan kamu itu susah. Dibuat mudah oleh Allah. Walitukmilul iddata, dan supaya kamu menyempurnakan hitungan puasa tadi itu, walitukabbirullaha, dan supaya kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, atas apa yang Allah beri petunjuk kepada kamu, wala'alakum tashkurun, dan agar kamu dapat bersyukur.
Hadirin rahimakumullah, dengan ayat itu maka Allah mewajibkan puasa bagi yang sehat, tidak sakit, dan yang mukim, tidak dalam perjalanan, dan Allah memberikan keringanan kepada orang yang sakit di dalam perjalanan dan membayar fidyah bagi orang yang lanjut usia yang tidak mampu lagi berpuasa. Inilah perubahan dalam puasa. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dari Salma bin Al-A'wa ketika turun ayat ini mengatakan, ayat yang dua tadi, yang pertama tadi, yang belum jelas bulannya itu, dia mengatakan, siapa yang tidak menginginkan puasa maka boleh. Sampai turun ayat setelah itu, dan ayat itu dinasakh, dihapus. Dia berkata, mereka makan, minum, dan mendatangi istri-istri mereka sebelum mereka tidur. Jika sudah tidur, maka dilarangnya. Ini dulu. Jadi kalau makan atau mendatangi istri ketika sudah tertidur, maka dilarang. Ini dulu. Kemudian salah satu orang Ansor bernama Sorma, ketika dia berpuasa sampai sore kemudian mendatangi istrinya. Kemudian sholat isya dan kemudian tidur, dan dia tidak makan ataupun minum sampai pagi, dilanjutkan dengan puasa hari berikutnya. Ketika Rasulullah menjumpainya dengan keadaan yang sangat kepayahan, kemudian Rasulullah bersabda, kenapa saya melihat Anda dalam keadaan payah seperti itu? Maka dia bilang, orang itu bilang, wahai Rasulullah, kemarin saya puasa dan langsung mendatangi istriku, kemudian saya pergi tidur dan paginya langsung puasa. Dan juga suatu ketika Umar mendatangi istrinya setelah tidur malam, dan waktu itu tidak dibolehkan, maka pada malam bulan Ramadan itu dia melakukan itu, kemudian diceritakan kepada Nabi apa yang dilakukan itu, sehingga dia boleh dikatakan melakukan satu pelanggaran. Lalu turunkan oleh Allah ayat, uhilla lakum lailatas syami rafasu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kamu berbuat rafas pada malam puasa. Rafas itu adalah berjumbu rayu sampai melakukan suatu hal-hal yang dilakukan oleh suami istri. Itu dihalalkan pada malam puasa. Ila nisaikum, kepada istri-istri kamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka itu pakaian untuk kamu dan kamu pun juga pakaian untuk mereka. Alimallahu annakum kuntum taftanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah ngerti, Allah tahu sesungguhnya kamu berkhianat kepada dirimu karena melakukan sesudah tidur tadi, fataba alaikum, lalu Allah turun, lalu Allah terima tobat kamu, wa afa ankum, dan memaafkan kamu. Fal ana, maka sekarang basiruhunna, datangilah istri-istri itu, kumpulilah istri-istri itu, wabtahu, dan carilah ma kataballahu lakum, apa yang telah Allah tetapkan untuk kamu, sehingga dibolehkan pada malam hari itu ketika turun ayat ini. Artinya apa? Berarti puasa itu sekarang lebih ringan dibandingkan dengan awal-awal puasa itu hadir. Kemudian terkait dengan makan, wakulu wasrobu, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sehingga jelas benang yang hitam daripada benang yang putih, yaitu fajar. Disuruh makan minum boleh, semalam boleh sampai terbit fajar. Kalau sebelumnya tidak dibolehkan. Kalau sudah bangun tidur tidak boleh makan lagi. Nah sekarang dibolehkan. Ini menunjukkan kemurahan Allah yang diberikan kepada kita semua. Summa atimus yama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai waktu malam. Wala tubasiruhunna, dan jangan kamu campuri mereka itu, wa antum akifuna fil masajid, sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Tilka hududullahi, itulah hukum-hukum Allah, itulah batasan-batasan Allah.
fala taqrabuha, maka jangan kamu melanggarnya. Ini perintah Allah. Ini larangan Allah, jangan kamu melanggarnya. Kadzalika, seperti demikian itulah yubayyinullahu, Allah jelaskan ayatihi, ayat-ayatnya linnasi kepada manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Jadi apa yang kami sampaikan ini adalah memberikan motivasi kepada kita semua bahwa puasa yang akan datang ini mari kita sambut dengan rasa senang, dengan rasa harap, karena ini bentuk kasih sayang Allah. Kita dices, keimanan kita dices setiap tahun supaya sterek lagi, supaya baru lagi. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah, karena Allah sudah berjanji bahwa surga itu diberikan kepada orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.